Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di kesempatan yang penuh barokah ini. Sebelum kita mulai pelajaran sorof kita, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada masyayikh Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kita tujukan pada masyayikh Madrasah Muallimin Muallimat, dan kita tujukan pada muallif atau pengarang kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya di sini sebagai guru mata pelajaran sorof. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siswanto. Saya lahir di Jombang tanggal 12 November tahun 1988. Sekarang saya tinggal di Desa Megalo, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Barangkali ada yang lewat sana, monggo silahkan bisa mampir ke rumah. Kita lanjut ke perkenalan kitab. Kitab sorof yang kita pelajari bernama Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Jadi anak-anak jangan sampai menjawab tidak tahu. Bila ditanya apa nama kitab sorofnya, jawabannya adalah Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Bisa dilihat di layar ini, saya perbesar. Kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah ini dikarang oleh seorang ulama bernama Asy-Syaikh Muhammad Ma'sum bin Ali. Beliau adalah pengarang kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Beliau adalah pengasuh pondok di Desa Seblak, Kecamatan Dewa. Beliau juga menantu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu sekilas tentang kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah dan pengarangnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sorof. Sorof menurut bahasa mempunyai arti perubahan. Sorof menurut arti bahasa mempunyai arti perubahan. Jadi di sini kita akan dikenalkan tentang perubahan satu kata ke kata yang lain. Misalkan di sini kita bisa lihat ada contoh. Nah, ini saya perbesar. Ini ada contoh nasoro. Nah, nasoro. Nasoro di sini mempunyai arti sudah menolong. Kemudian berubah lagi menjadi yansuru. Lalu berubah lagi menjadi nasron. Lalu berubah lagi menjadi wamansoron. Nah, jadi tidak tetap nasoro, tapi mengalami perubahan menjadi yansuru, lalu nasron, dan berubah lagi wamansoron, dan seterusnya. Itu sorof menurut arti bahasa. Sedangkan sorof menurut arti istilah atau menurut ulama ahli sorof, sorof mempunyai arti perpindahan. Perpindahan kalimat
dari satu bentuk ke bentuk yang lain karena menghendaki makna yang dituju atau makna yang diinginkan. Karena menghendaki makna yang diinginkan itulah maka mengharuskan kita untuk merubah lafaz tersebut. Nah, di sini misalkan seperti tadi ya, nasoro ini mempunyai arti sudah menolong. Kemudian kita ingin arti yang lain, misalkan kita ingin arti sedang atau akan menolong, maka nasoro ini berubah menjadi yansuru. Lalu kita ingin makna atau kita ingin arti yang lain, maka katakan nasr pertolongan. Nah, maka berubah menjadi nasron. Kemudian waman soran ini juga mempunyai arti pertolongan. Waman soron. Kemudian kita ingin arti orang yang menolong, maka nasoro berubah menjadi nasirun. Seperti itu. Kita ingin arti orang yang ditolong, maka berubah lagi menjadi mansurun. Nah, kita ingin arti tolonglah, maka berubah menjadi lafaz unsur. Kemudian jangan kamu tolong, berubah lagi menjadi la tansur. Kemudian ingin arti waktunya menolong atau tempatnya menolong, mansorun. Jadi mansorun ini ada tanda dua di situ, berarti menunjukkan di situ ada dua lafaz. Di mana mansorun yang pertama itu punya arti waktu menolong, dan mansorun yang kedua mempunyai arti tempat menolong. Bisa punya arti waktu menolong dan juga bisa punya arti tempat menolong. Kemudian kita ingin artinya alat yang digunakan menolong. Nah, maka nasoro berubah menjadi min soro. Seperti itu. Itu namanya sorof menurut ulama ahli sorof, yakni perpindahan satu bentuk kalimat ke bentuk yang lain karena makna yang dituju. Itu sekilas tentang sorof. Nah, anak-anak, pelajaran kita kali ini bisa dipelajari dengan hati yang ceria dan gembira. Kenapa? Karena pelajaran sorof ini bisa kita baca pakai irama. Nah, Pak Asis akan beri contoh. Silahkan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Selanjutnya nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansorun minsorun. Selanjutnya madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa zaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Silakan dipraktekkan di rumah atau pondoknya masing-masing. Biasanya kalau dalam KBM tatap muka Pak Sis suruh menghafalkan. Walaupun ini dalam keadaan daring, tetap Pak Sis beri tugas, silakan dihafalkan mulai fa'ala sampai madda. Insyaallah ketika sudah mulai tatap muka nanti akan Pak Sis suruh maju menghafalkan ke depan. Silakan yang ingin bertanya bisa disampaikan di sesi tanya jawab.
Ini ada tambahan, Pak Sis sudah membuat ini makna dari lafadz fa'ala. Fa'ala ini makna Jawanya adalah wis agawe sapa dheweke lanang siji. Nah, wis agawe sapa dheweke lanang siji ini kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia artinya sudah berbuat atau sudah bekerja. Ini namanya makna Jawa. Kemudian kita ingin makna yang lain, maka fa'ala berubah menjadi yaf'ulu. Artinya apa? Lagi agawe sapa dheweke lanang siji. Dia laki-laki satu sedang berbuat atau sedang bekerja. Kemudian fa'lan artinya adalah kelawan agawe. Wa maf'alan artinya kelawan agawe sama. Fahuwa ini isim dhamir artinya dia laki-laki satu. Kemudian fa'ilun wong kang agawe. Wa dzaka ini isim isyarah untuk menunjukkan jauh, artinya dzaka adalah itu. Maf'ulun kang den gawe. Uf'ul agawe ya sapa sira. La taf'ul ojo agawe sapa sira. Maf'alun waktu atau panggonan agawe. Mif'alun alate gawe. Nah, itu adalah makna Jawa dari fa'ala yaf'ulu. Nah, ini mengalami perubahan mulai dari fa'ala. Ini namanya pelajaran shorof. Ya, ini seperti dijelaskan di awal, shorof menurut bahasa adalah at-taghyiru. At-taghyiru yakni perubahan. Sedangkan menurut ulama ahli shorof adalah perpindahan satu bentuk kalimat ke bentuk yang lain untuk memperoleh makna yang dituju atau yang diinginkan. Dari fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, berubah menjadi fa'lan, dan seterusnya. Ini sekilas tentang pelajaran shorof. Ya, dan ini pun juga bisa kita pelajari dengan hati yang senang, hati yang gembira. Karena apa? Karena bisa kita lakukan juga. Pak Asis akan berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala wis agawe, yaf'ulu lagi agawe, fa'lan kelawan agawe, wa maf'alan kelawan agawe, fahuwa isim dhamir, fa'ilun wong kang agawe, wa dzaka isim isyarah, maf'ulun kang den gawe. Uf'ul agawe ya sira, la taf'ul aja agawe sira. Maf'alun waktu agawe panggonan agawe. Mif'alun alate agawe. Nah, silakan dipraktekkan berkali-kali di pondok. Insyaallah dengan diiramakan, dengan dilakukan akan terasa shorof lebih mudah dan lebih menyenangkan. Sekian, bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.